Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar Salsabila yang berbahagia, malu di Indonesia adalah budaya. Hampir semua wilayah di Indonesia mengenal kata-kata malu. Sampai-sampai budaya malu ini sulit dihilangkan. Terbukti ketika sholat di saf awal, di barisan pertama, karena budaya malu tidak enak, harga yang lebih dewasa atau yang lebih sepuh, sehingga saf awal di masjid-masjid, di musola-musola, setiap akan sholat Jumat, saf awal tidak jadi rebutan. Bahkan ada kalanya terjadi mendahulukan orang lain untuk menjadi imam, saling dorong. Kemudian satunya menolak, satunya juga menolak. Ini lebih berbahaya lagi adalah ketika sowan kepada guru. Sowan ke rumah guru malu karena lama tidak pernah sowan. Padahal guru itu adalah orang tua rohani, di mana kita dibimbing dalam urusan akhlak, kita dibimbing dalam urusan agama, itu oleh guru. Kadang ada lagi juga, karena budaya malu yang begitu hebat di Indonesia ini, ada yaitu tidak mau menonjol dalam hal karir dan bakat. Tidak ingin ditonjolkan, menyimpannya seperti mustika. Orang memiliki gaman bukan ditunjukkan keluar, sama dengan filosofinya orang membawa keris. Keris bukan di depan tapi di belakang, bukan untuk ditonjolkan. Sahabat Salsabila yang dimuliakan oleh Allah, cuma ada yang yang terlepas dari pengawasan kita, yaitu gara-gara bergaul dengan orang luar negeri atau orang barat, malu itu jadi hilang karena kondisi, karena situasi. Tetapi sebenarnya tidak boleh hilang, bahwa ini adalah identitas kita. Cara kita malu itu adalah identitas kita. Low profile, akhlak baik itu adalah identitas kita yang harus kita bawa terus. Saya kagum dengan ceritanya Kiai Zawawi Imron ketika diundang ke Belanda bersama para seniman-seniman dunia. Ketika duduk pada satu meja bundar, semuanya sedang meminum wine, anggur merah. Padahal itu minuman beralkohol. Beliau meminta air putih. Para seniman dunia bertanya, mengapa Anda mengambil air putih? Beliau menjawab dengan bahasa filosofi bahwa ini adalah air murni. Sebelum menjadi minuman-minuman yang tuan-tuan minum, inilah yang murni. Jadi beliau mengambil air. Langsung para seniman yang duduk dengan beliau berdecak kagum dan bertepuk tangan. Itulah kehebatan. Malu adalah identitas. Ya. Kemudian bisa nggak saf awal rame? Bisa. Saf awal atau barisan depan di masjid-masjid itu bisa rame, bisa. Kapan? Kalau ada pembagian sesuatu, mereka akan berebut di saf depan. Karena yang kebagian duluan akan pulang dulu.
Bahkan bisa nggak tidak usah malu dan tidak usah ragu sowan ke rumah guru? Bisa, kalau menjelang pemilihan. Pemilihan ya jabatan lah, mau naik apa saja membutuhkan guru. Hilang rasa malu. Karir, bakat, keahlian bisa ditonjolkan, iya. Kalau sudah bicara insentif, baru orang baru melakukan itu. Padahal kita harus malu itu adalah al-ithar bi ghairil ibadatin matlub, mengalah dalam urusan selain ibadah itu dianjurkan. Mendahulukan orang lain selain urusan ibadah itu dianjurkan. Kalau berkenan dengan urusan ibadah, jangan mendahulukan orang lain. Misalnya untuk berangkat berwudu, siapa yang dahulu masuk, jangan menyerahkan pada orang lain, tapi kita berwudu duluan. Dalam urusan berpuasa, kita duluan. Dalam urusan ambil sejadah, siapa duluan? Kita duluan, karena ini urusan ibadah. Jadi dalam urusan ibadah dianjurkan jangan menyerahkan kepada orang lain. Malah yang sangat dianjurkan dalam urusan dunia, urusan kekayaan, urusan perut, urusan kenyang, urusan enak, kita berikan sama orang lain. Baidatul yaumi khairun min dajajatil ghadi. Hari ini dapat telur, besok dapat ayam, kita kan nggak tahu. Kalau ada rebutan, hari ini telur, kasihkan sama orang lain yang butuh telur. Siapa tahu nanti setelah telurnya habis, ayam datang. Mereka sudah kenyang dengan telur, tahu-tahu datang ayam. Ayam goreng lagi. Sahabat salsabilah yang dimuliakan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asyadda hayaan minal adhara fi hidriha fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Al hadis. Disebutkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok paling pemalu, lebih-lebih dibandingkan dari perempuan pingitan di dalam rumah. Jika melihat sesuatu, Rasulullah, jika melihat sesuatu yang tidak diinginkan, beliau itu terdiam. Dan para sahabat tahu dari raut wajah beliau. Kalau beliau senang, sahabat melihat dari raut wajah beliau. Kalau nggak senang, kelihatan dari wajah. Kata orang sekarang, gesturnya itu kelihatan. Sahabat salsabilah yang dimuliakan oleh Allah, maka tempatkanlah malu itu, sepanjang rebutan urusan dunia dan jabatan, urusan kekayaan dan jabatan. Tempatkanlah malu di sini. Apakah mengemis? Mengemis itu juga tempatkan bahwa mengemis itu adalah malu. Dan ancamannya adalah siapapun yang mengemis, kelak dia tidak akan masuk surga karena badannya bolong. Dia tidak pernah minta kepada Allah, tapi dia minta kepada manusia. Bolong badannya. Tempatkanlah malu dalam rebutan dunia, rebutan jabatan. Tamak misalnya, ketamakan. Malulah untuk berperilaku tamak. Malulah untuk berperilaku rakus. Malulah untuk merampas hak orang lain. Malulah untuk mencuri. Malulah untuk merampok. Malulah untuk korupsi. Dari sini budaya malu harus dimulai. Jangan berpikir nanti kalau ketahuan. Tidak, tapi sebelum melakukan, awali dengan kata malu. Aku malu, aku malu melakukan ini. Aku malu melakukan itu. Ini penempatan malu yang sebenar-benarnya. Jadi kita tidak perlu
untuk malu dalam urusan ibadah. Jangan terbalik. Ketika ibadah berebut malu, tapi urusan dunia tidak ada rebutan malu, hilang. Kadang-kadang ada orang pergi awal ke masjid malu, terlihat seperti orang soleh, orang baik, orang alim, malu, maunya lebih kelihatan selengean, cekakaan. Mau sholat khusyuk malu. Ini malu bukan pada tempatnya. Bersedekah awal malu, maunya belakangan, biarkan orang lain bersedekah duluan. Ini malu yang bukan pada tempat. Maka inilah malu-malu yang salah. Sementara untuk rebutan dunia, untuk tamak, rakus, tanpa rasa malu, tanpa tedeng aling-aling, hilanglah, tak perlu pencitraan dan seterusnya. Padahal kelak di hadapan Allah, dunia dan jabatan akan diisi. Kata ahli sufi mengatakan, mengapa mencari dunia sedangkan kita sedang ada di dunia? Mengapa kita takut miskin padahal kita adalah jongosnya Zat yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanakhaful faqra wa nahnu abdul ghani. Kenapa kita takut miskin sementara kita ada hartanya? Kenapa tidak kita serahkan semuanya? Kita berbakti, kita melakukan semua pekerjaan kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan, kepada juragan kita, yaitu Zat yang maha kaya. Kita menyerahkan semua kewajiban dan tugas kita kepada Zat yang maha kaya, yang akan memberikan hadiah dan akan memberikan insentif dan akan memberikan gaji yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.